Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Maka kita lanjutkan pelajaran Syarah Ibnu Aqil kita sampai di bait yang ke-49. Ya, dan di sini saya aja langsung yang membacakannya. Jadi kalau ada pertanyaan silakan tanyakan saja. Wa ayyu fi'lin akhirun minhu alif aw wawun aw ya'un fa mu'tallan urif. Jadi kata Imam Ibnu Malik, fi'il yang akhirnya apapun fi'il tersebut ya, atau fi'il apapun itu yang akhirnya ya, fi'il apapun yang akhirnya itu berupa alif ataupun berupa waw ataupun berupa ya, maka dikenali dengan fi'il mu'tal. Ya, maka dikenali dengan fi'il mu'tal. Jadi apapun ya, dan apapun fi'il yang akhirnya itu berupa alif ataupun waw ataupun huruf ya, maka dikenali dengan fi'il mu'tal. Kemudian Syarih berkata, asyara ila annal mu'talla minal af'ali huwa ma kana fi akhirih wawun qablaha dhammatun nahwu yaghzu aw ya'un qablaha kasratun nahwu yarmi aw alifun qablaha fathatun nahwu yakhsha. Nah, di bait ini ya, kata Syarih, Imam Ibnu Malik mengisyaratkan kepada permasalahan fi'il mu'tal ya, fi'il mu'tal akhir maksudnya ya, ila annal mu'talla minal af'ali ya, jadi huwa yaitu ia adalah maka fi akhirih wawun qablaha dhammah. Jadi fi'il mu'tal akhir itu ialah sesuatu yang akhirnya itu berupa huruf waw yang sebelumnya didhammahkan seperti yaghzu, atau huruf ya yang sebelumnya kasrah seperti yarmi, atau huruf alif yang sebelumnya fathah seperti yakhsha. Ini disebut dengan fi'il mu'tal akhir. Walau kita lihat dari pernyataan keduanya itu tidak terdapat kata-kata akhir. Ya, mereka cukup mengatakan fi'il mu'tal. Padahal faktanya ya, kalau kita perhatikan fi'il mu'tal itu tidak hanya akhir, ya, tidak hanya ada yang akhir, tapi ada juga fi'il mu'tal wasat, kemudian ada juga fi'il mu'tal awal ya. Nah, oleh karena itu nggak tahu kenapa di sini beliau tidak memberikan catatan ataupun keterangan al-akhir. Ya, keduanya bahkan baik itu musannif maupun syarih. Ya, jadi syarih di sini hanya mengatakan asyara ila annal mu'tal minal af'al. Di sini beliau ingin menerangkan, maksudnya baitnya Imam Ibnu Malik ingin menjelaskan tentang fi'il mu'tal. Ya, tapi padahal kalau kita perhatikan yang dimaksudkan di sini adalah mu'tal akhir. Karena kalau fi'il mu'tal itu ada banyak, wasaba juga termasuk fi'il mu'tal, qama juga termasuk fi'il mu'tal. Tapi yang kita bahas di sini adalah mu'talul akhir. Ya, tapi nggak tahu kenapa tidak ada kata-kata akhirnya. Ya, di sini beliau menjelaskan memang yang dimaksud dengan fi'il mu'tal itu adalah yang akhirnya. Nah, apakah yang bisa dikatakan fi'il mu'tal itu yang akhirnya saja? Kalau yang awalnya berarti bukan fi'il mu'tal, bisa jadi. Ya, di mana mazhabnya beliau, wasaba tidak termasuk fi'il mu'tal, qala tidak termasuk fi'il mu'tal. Yang namanya fi'il mu'tal itu adalah yang akhirnya saja, yang lamul kalimahnya berupa huruf illah, itulah yang fi'il mu'tal. Nah, bisa jadi memang itulah pandangan mereka berdua ya, jadi nggak bisa juga kita salahkan, karena bisa jadi pandangan mereka berdua memang itulah yang dimaksud dengan fi'il mu'tal. Adapun wasaba bukan mu'tal, jadi apa? Ya nggak tahu, pokoknya bukan mu'tal begitu. Intinya bukan fi'il mu'tal. Mau ditinjau dari sisi nahu, mau ditinjau dari sisi shorof, itu nggak ada perbedaannya. Karena sebenarnya kan begini, kata nahu itu sendiri sebenarnya mencakup i'rab dan shorof. Jadi kata nahu itu sebenarnya, nahu itu kan gramatika ya. Gramatika ini sendiri memang mencakup i'rab dan shorof. I'rab yang sekarang namanya lebih dikenal dengan istilah nahu, sementara shorof ya sampai sekarang masih bernama shorof ataupun tasrif. Tapi sebenarnya nahu itu i'rab dan shorof begitu. Ya, jadi nggak bisa kita katakan ditinjau dari sisi nahu tentang permasalahan ini ya. Jadi ya permasalahan fi'il mu'tal ya baik nahu maupun baik i'rab maupun shorof ya sama aja. Wallahu alam.
Ya, atau apakah memang ini maksudnya demikian, nggak tahu juga saya. Tapi biasanya kalau yang lainnya itu menyebutkannya dengan istilah mu'tallul akhir. Ya, biasanya menyebutkan seperti Ibnul Ajurrum, yaitu menyebutkannya dengan istilah mu'tallul akhir, sahihul akhir. Kenapa? Karena dia tahu di sana fi'il sahih itu ada banyak. Ada yang sahihul awal, ada yang sahihul akhir, ada yang sahihul sahihul wasat, kan begitu. Kemudian mu'tal juga demikian. Ya, ada mu'tal awal, ada mu'tal tengah, ada mu'tal akhir. Nah, apakah memang mereka berpandangan demikian? Yang namanya fi'il mu'tal pokoknya yang akhir. Kalau yang bukan akhir bukan mu'tal namanya. Ya, apakah memang pandangan mereka begitu? Ya nggak tahu ya. Karena beliau mendefinisikan fi'il mu'tal, maka fi akhirihi wawun qablaha dhammah au ya'un qablaha kasrah au alifun qablaha fathah. Ya, seperti contoh-contoh yang beliau berikan. Kemudian bait berikutnya fal alifan wi fihi ghairal jazmi wa abdi nasba ma kayad'u yarmi. Makna daripada bait ini, sementara takdirkanlah atau niatkanlah, ya, maka niatkanlah atau takdirkanlah pada yang alif. Maksudnya pada fi'il mu'tal yang diakhiri dengan huruf alif. Jadi takdirkanlah. Apa yang ditakdirkan maksudnya? Ya, i'rabnya ya. Jadi takdirkanlah pada al-alif. Ghairal jazmi. Tentunya selain saat jazm. Selain ketika jazm. Wa abdi nasba ma kayad'u yarmi. Lalu zahirkan, jelaskan. Ya. Lalu zahirkan ataupun tampakkan. Ya. Tampakkan ataupun jelaskan nasabnya fi'il yang semisal yad'u dan yarmi, maksudnya yang berakhiran waw dan ya. Ya, maksudnya fi'il mu'tal akhir yang berakhiran waw dan ya. Nah, jadi ini dia ketentuan i'rabnya. Fi'il mu'tal akhir yang alif itu diniatkan ataupun ditakdirkan kecuali jazm, berarti jazm nanti masih ada catatan ya, kecuali jazm, ghairal jazmi katanya. Nah, berarti jazm tidak ditakdirkan ataupun tidak diniatkan. Kemudian untuk yang seperti yad'u dan yarmi atau yang berakhiran waw dan ya, maka ditampakkan ataupun dizahirkan ketika nasab. Ketika nasab berarti ketika rafa dan ketika jazmnya masih ada catatan. Nah, kemudian kata beliau di bait ke-51, warraf'u fihi manwi wahdhif jaziman thalathahunna naqdi hukman laziman. Lalu rafa'kan keduanya, maksudnya huma ini kembali kepada yad'u dan yarmi, berarti yang pakai waw dan yang pakai ya, yang berakhiran waw dan yang berakhiran ya, itu ketika rafa'nya inwi ya. Jadi warraf'a fihi manwi. Jadi takdirkan rafa'nya pada waw dan ya. Ya, takdirkan rafa'nya pada waw dan ya. Ya. Sementara kalau tadi pada nasabnya, ketika nasabnya ditampakkan, dizahirkan. Wahdhif jaziman thalathahunna. Kemudian yang tiganya itu baik yang alif, baik yang waw maupun yang ya dibuang ketika jazm. Ya, dibuang ketika jazm. Yang ketiganya itu dibuang ketika jazm. Wahdhif jaziman thalathahunna taqdi hukman laziman. Artinya engkau telah menunaikan hukum yang tetap, hukum yang semestinya. Ribet ya. Antum kalau nggak terbiasa dengan bahasa ini malah semakin ribet. Malah lebih mudah kita memahami baitnya Jurumiyah dibandingkan bait ini ya barangkali. Ini kan kayak nggak tersusun ya. Bayangin aja, pertama-tama dia bilang al-alifin wi, fal alifan wi fihi ghairu jazmin. Jadi fi'il mudhari yang fi'il yang mu'tal akhir ya, fi'il yang mu'tal akhir itu ditakdirkan, fi'il yang mu'tal akhir alif ya, fi'il yang mu'tal akhir alif ditakdirkan selain pada jazm, selain daripada jazm. Jadi ditakdirkan selain daripada jazm. Tapi ini yang alif. Kemudian untuk yang ya dan yang waw itu ditampakkan pada saat nasab. Kemudian keduanya dirofakkan, keduanya ditakdirkan pada saat rofa. Maksudnya yang ya dan yang waw ditakdirkan pada saat rofa. Dan dibuang ketiganya
Maksudnya huruf illahnya dibuang ketiganya pada saat jazm. Niscaya engkau telah menunaikan hukum yang tetap. Nah demikian. Iya, lebih enak lagi muyasar jadinya. Ya, mungkin memang orang-orang yang otaknya kayak kita ini lebih mudah muyasar ya. Ini otak, ini untuk yang orang otaknya tingkat tinggi. Makanya kadang-kadang ya matan-matannya para ulama ataupun para imam itu butuh disyarah ya, karena sulit bagi kita untuk memahaminya dengan kadar otak yang seperti kita ini. Demikian. Bayangin kalau nggak ditabelin, ini kan kita karena udah pernah tahu tabelnya. Kalau nggak ditabelin, kita akan sulit memahaminya. Bingung kita, capek kita memahaminya ini. Iya, berpikir keras betul. Tapi karena kita udah terscan di otak kita ya tabel yang ada di Muyassar, ya makanya kita insyaallah bisa paham apa yang dimaksudkan. Baik, sekarang kita bacakan penjelasan daripada syarih. Dzakara fi hadainil baitaini kaifiyah al-i'rab fil fi'lil mu'tal. Nah, di dua bait ini ya, Imam Ibnu Malik ingin menjelaskan kepada kita kaifiyah i'rab pada fi'il mu'tal. Ya, jadi ini dia sedang menerangkan kaifiyah i'rab. Ya, yang mungkin kalau kita nggak mengetahui atau kita nggak punya dasar ya, kita nggak akan paham kalau ternyata ini sedang menerangkan kaifiyah i'rab. Jadi beliau katakan ya, kata Ibnu Aqil, bahwa Imam Ibnu Malik di sini ya di dua bait ini sedang menerangkan kaifiyah i'rab pada fi'il mu'tal. Ya. Kaifiyatul i'rabi fil fi'il mu'talli fadzakara anna al-alifa yuqaddaru fiha ghairul jazmi. Maka dia sebutkan bahwasannya al-alif, maksudnya fi'il mudhari mu'tal akhir yang alif, itu ditakdirkan padanya i'rabnya kecuali saat jazm. Berarti ketika rafa dan ketika nasab i'rabnya ditakdirkan, kecuali jazm. Berarti pemahamannya demikian. Ya, mafhumnya demikian. Yuqaddaru fiha ghairul jazmi. Ya, yuqaddaru fiha ghairul jazmi. Ditakdirkan padanya selain daripada jazm. Berarti yang ditakdirkan itu ketika rafa dan ketika nasab. Dan ketika jar juga. Kenapa? Iya, fi'il enggak ada yang majrur ya. Wa huwa ar-raf'u wan nasbu. Ya, wa huwa ar-raf'u wan nasbu, dan yang dimaksudkan di sini adalah ketika rafa dan ketika nasab. Nah, ketika itu fi'il mudhari mutal akhirul alifi itu dirafa'kan dengan ditakdirkan i'rabnya. Ya, ketika rafa dan ketika nasab. Contoh, Zaidun yakhsha, yuqaddar. Ya, yuqaddarul i'rab. Nah, kemudian bagaimana i'rabnya? Marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun alal alif. Ya. Adapun kalau kita mau nambahkan, silakan tambahkan mana'a min zuhuriha. Ya, mana'a min zuhuriha ta'adzur. Ya, mustahil untuk ditampakkan. Ya, sebab alif itu adalah huruf yang tidak dapat berharokat. Walan yakhsha. Ini contoh untuk dalam kondisi i'rab nasab. Fayakhsha yuqaddar al-i'rabu. Ya, maka yakhsha itu ditakdirkan i'rabnya, dan metode i'rabnya yakhsha mansubun wa alamatun nasbi fathatun muqaddaratun alal alif. Man'a min zuhuriha ta'adzur. Lagi-lagi tidak tertampakkan i'rabnya karena mustahil. Wa ammal jazmu fayadhharu. Dan adapun tatkala i'rabnya jazm, maka dia jelas, tampak, terlafazkan. Kenapa? Li'annahu yuhdhaf lahul harf. Ya, li'annahu yuhdhafu lahul harful akhiru. Karena huruf akhirnya dibuang darinya. Ya, dibuang bagi fi'il tersebut. Ya, sehingga berarti artinya apa? Al-i'rabu yadhhar. I'rabnya jelas. Berbeda dengan yang tadi, al-i'rabu yuqaddar. Sementara kalau di sini al-i'rabu yadhhar, i'rabnya jelas. Kenapa? Karena dibuang huruf akhirnya ketika dia jazm. Ya, li'annahu yuhdhafu lahul harful akhiru. Nahwu lam yakhsha. Ya, jelas. Nah, demikian. Wa asyara biqaulihi wa abdi nasba ma kayad'u yarmi. Ya, maksudnya kayad'u wa yarmi, begitu ya. Dan adapun makna daripada ucapan beliau wa abdi nasba ma kayad'u yarmi,
ila anna nasba itu mengisyaratkan bahwa nasab itu yadhhar fima akhiruhu waw aw ya. Ya, bahwa i'rab itu jelas nasab itu jelas ya, bahwa nasab itu jelas pada fiil yang akhirnya huruf waw ataupun akhirnya huruf ya. Seperti lan yad'uwa. Jadi jangan katakan lan yad'u, lan yad'u, lan yarmi, tapi lan yad'uwa ataupun lan yarmiya. Ya, lan yad'uwa la yarmiya. Kenapa? Di sini dikatakan abdi nasba. Tampakkan saat nasab. Pada fiil yang semisal dengan yad'u dan yarmi, kan begitu. Nah, ini mengisyaratkan bahwasannya ketika nasab dia nampak, dia jelas fima akhirihi, pada huruf akhirnya, ya, entah itu waw, entah itu yang ya. Wa asyara biqaulihi warraf'u fihi manwi, dan isyarat dari pernyataan beliau warraf'u fihi manwi, takdirkan pada keduanya ketika rafa, ila anna raf'a, ya, bahwasannya maksudnya ketika rafa yuqaddaru fil wawi wal ya'i, ditakdirkan pada huruf waw dan ya tersebut. Contohnya yad'u, ya takdir. Yarmi muqaddarah. Fa'alamatu raf'i, ya, fa'alamatu raf'i dhammatun muqaddaratun 'alal wawi wal ya'i, berarti tanda rafa'nya adalah dhammah yang ditakdirkan di atas huruf waw dan di atas huruf ya tersebut. Wa asyara biqaulihi wahdhif jaziman thalathahunna, kemudian isyarat dari pernyataan beliau dan buanglah, ya, ketiganya ketika jazm, ila anna thalath, ya, bahwa ketiga huruf tersebut wahyal alif wal waw wal ya tuhdhaf fil jazmi, dibuang saat jazm. Contohnya lam yakhsha wa lam yaghzu wa lam yarmi. Fa alamatul jazmi, berarti kesimpulannya tanda jazmnya hadful alif wal waw wal ya. Wa hasil ma dzakarahu anna ar-raf'a yuqaddaru fil ma dzakarahu anna ar-raf'a yuqaddaru fil alif wal waw wal ya'i wa anna al-jazma yadhharu fi thalathati bihadfiha wa anna an-nasba yadhharu fil ya'i wal wawi wa yuqaddaru fil alif. Jadi kesimpulannya begini, ya, hasilnya apa yang diterangkan oleh muallif adalah bahwasanya rafa itu ditakdirkan pada alif, pada waw dan pada ya. Ya, ini dia, ini tabelnya nih, ya, tabelnya. Jadi fi'il mudhari mu'tal akhir yang alif, ya, fi'il mudhari yang mu'tal itu ketika rafa ditakdirkan saat misalkan mu'tal akhirnya alif, waw dan ya. Kemudian ketiganya dijazamkan dengan jelas. Ya, ketiganya dijazamkan dengan jelas, yaitu dengan cara membuangnya. Sementara saat nasab dia tampak pada ya dan waw saja, namun tetap ditakdirkan pada alif. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sepertinya kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.